Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa tu'mina wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita masih di hadis yang sama dengan 4 pertemuan sebelumnya. Bab kelima Al-Muraqabah, hadis ke-60, tentang iman. Di hadis itu ketika Rasul ditanya apa itu iman, jawaban beliau antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dari sisi kata bahasa ada hal yang harusnya memancing keingintahuan kita. 6 rukun iman itu yang oleh Rasul disebut dengan diawali kalimat kamu beriman, cuma iman yang pertama dan yang ke-6. Iman itu adalah kamu imani Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi dan rasul Allah, hari kiamat. Ketika Rasul menyebut rukun iman yang ke-6, beliau ulangi kalimat wa tu'mina, dan kamu imani qadarullah, takdir Allah baik ataupun buruk. Kenapa di bagian rukun iman yang ke-6 Rasul ulangi kalimat wa tu'mina? Dalam kitab Dalilul Falihin, Syekh Muhammad bin Alan Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan wa a'adal amir wal muta'alliquhu tanbihan 'alal ihtimami bitasdiqi bihi. Diulanginya kalimat wa tu'mina, amil dan muta'alliqnya, diulanginya kalimat itu sebagai peringatan, tanbih, bahwa kita harus betul-betul mengimani takdir Allah. Li'annahu maudi'u mazillati aqdamid du'afa, karena di sisi itulah sumber tergelincirnya orang-orang yang lemah. Mengimani Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, ini gak ada masalah. Hampir setiap muslim mengimani 5 ini. Tapi beriman pada takdir, mengimani takdir, ini yang banyak orang tergelincir. Banyak orang tergelincir di bagian ini, di bagian mengimani takdir Allah. Ar-rakinina ila musyahadati dawahiri af'alil basar. Manusia lebih melihat yang terlihat. Oh, dia sukses karena semangat kerjanya, ini merupakan takdir. Dia selamat karena hati-hati, bukan karena Allah, karena hati-hatinya. Dia cerdas, dia pintar karena rajinnya, bukan karena Allah. Di sini orang banyak tergelincir. Siapapun yang menyebut karena bukan karena Allah, berarti dia belum sepenuhnya mengimani takdir Allah. Oh, aku sehat karena aku pola hidupku benar. Ini enggak mencerminkan orang yang mengimani takdir Allah.
Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Disitulah rahasia kenapa Rasul mengulangi kalimat watu mina ketika beliau menyebut rukun iman yang keenam, mengimani takdir Allah. Banyak orang yang lemah di bagian itu kepleset. Lemah yang dimaksud sudah tentu lemah ilmu. Orang yang mantap akidahnya, mantap mengimani takdir Allah, tidak akan pernah melupakan Allah. Alhamdulillah Allah berikan aku sehat melalui ini. Allah berikan aku rezeki melalui jahit, melalui ayam potong, melalui ini. Allah berikan aku ilmu melalui aku istiqomah menghadiri majelis. Jadi siapapun yang menyebut karena tapi selain Allah, itu mencerminkan dia tidak mengimani takdir Allah. Oh, dia sukses karena anu, dia selamat karena anu, berarti dia tidak mengimani takdir Allah. Omongannya mencerminkan omongan orang yang tidak mengimani takdir Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sudah tentu mulai malam ini kita jangan seperti itu. Mantapkan keimanan kita pada qadarullah, pada takdir Allah. Apalagi ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan takdir, ketentuan Allah, ketetapan Allah itu sangat banyak. Bahwa segala hal yang Allah ciptakan, langit bumi dan seluruh isinya, sudah Allah tetapkan semuanya. Langit Allah ciptakan, kapan akan hancur, sudah Allah tetapkan. Bumi, gunung, laut, kapan akan terjadi tsunami, sudah Allah tetapkan sebelum semuanya Allah ciptakan. Termasuk kita manusia, kita kapan lahir, di mana lahir, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, dari kandungan siapa, dari bibit siapa. Lalu perjalanan hidup kita nanti akan mati di usia berapa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah takdir. Perjalanan hidup kita ketika mulai dewasa nanti Allah berikan rezeki melalui jalan apa, apakah bisnis atau apa, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Banyak ayat Quran dan hadis-hadis sahih yang menegaskan qadarullah, ketetapan Allah, takdir, qada dan qadarnya Allah. Sekedar menyebut beberapa ayat, satu di antaranya Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun kejadian, apapun peristiwa yang menimpa, yang terjadi di bumi dan juga di diri kalian masing-masing, illa fi kitabin, semuanya sudah Allah catat, Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum semuanya Allah ciptakan. Masing-masing kita sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah tetapkan rezeki kita, ajal kita, amal kita, perbuatan kita, soleh atau toleh, baik atau buruk, taat atau maksiat. Termasuk selanjutnya, apakah kita akan bahagia jadi penghuni surga atau celaka jadi penghuni neraka sebelum
kita terlahir ke alam dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Di ayat yang lain, Al-An'am 59, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaib, semua kunci-kunci yang gaib cuma ada pada Allah. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Takdir setiap makhluk, takdir setiap manusia itu gaib, cuma Allah yang tahu. Siapa pun nggak tahu, termasuk Rasulullah pun nggak tahu takdir beliau sendiri, termasuk takdir orang lain, kecuali dikasih tahu oleh Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah tahu semua yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, daun yang gugur pun Allah tahu sebelum pohon itu tumbuh. Tumbuh nanti daunnya berapa banyak, kapan gugur Allah tahu sebelum terjadi. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, Allah juga tahu benih bibit di dalam tanah ketika dia meletek, merekah, terus tumbuh, Allah tahu sebelum itu terjadi. Bibit mana yang tidak akan tumbuh Allah tahu. Wala ratbi wala yabisin, yang basah yang kering Allah tahu. Illa fi kitabim mubin, semuanya sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Itu dua dari sekian banyak ayat-ayat Quran berkaitan dengan takdir. Hadis-hadis sahih pun demikian banyak. Satu di antaranya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, suatu hari Nabi mengiringi penguburan jenazah. Diikuti beberapa orang sahabat, banyak sahabat ikut. Selesai jenazah dikuburkan, sebagian besar pengiring jenazah pulang, tapi Rasul tidak langsung pulang. Ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul selesai menguburkan jenazah tidak langsung pulang. Beberapa saat masih tetap di pinggir kuburan, didampingi beberapa orang sahabat utama. Kata Ali pada saat itu, fa akhadha syai'an, tiba-tiba Rasul ngambil sesuatu. Mungkin yang dimaksud Ali sepotong ranting kayu kering. Faja'ala yankutu bihil ardo, dengan sepotong ranting itu Rasul santai menggaris-garis di pasir. Enggak ada maksud apapun dari Rasul melakukan itu selain menunjukkan bahwa saat itu beliau sangat santai. Faqala, tiba-tiba di balik sikap santainya itu Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Siapapun kalian, tanpa kecuali sudah ditetapkan oleh Allah tempatnya nanti, apakah di neraka atau di surga. Semua kita pun sudah mengalami itu, sudah ditetapkan oleh Allah tempat kita, surga atau neraka, sudah ditetapkan tanpa kecuali seluruh manusia.
sudah ditetapkan tempatnya neraka atau surga. Apa yang disampaikan oleh Rasul pada mulanya tidak disangka oleh para sahabat. Para sahabat kaget. Boleh jadi selama ini mereka rajin ibadah karena harapannya masuk surga, kok ternyata sudah ditetapkan. Karena itu mereka para sahabat pun langsung bertanya, qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala. Wahai Rasul, kita kan percaya dengan ketetapan Allah itu, kenapa kita repot-repot beramal? Kenapa kita nggak tinggalkan amal aja? Buat apa kita soleh kalau udah ditetepin? Kita nggak tahu surga atau neraka. Kalau memang ketetapannya neraka, naudzubillah, ya kita mau buat apa kita sholat? Kalau sudah ditetapkan surga, kita nggak sholat pun akan tetap surga. Ini sahabat langsung nanya, wahai Rasul, kita percaya dengan ketetapan Allah untuk kita, kenapa kita nggak tinggalin amal aja? Jawaban Nabi langsung, i'malu, kalian tetaplah beramal. Ini menyeratkan walaupun takdir sudah ditentukan oleh Allah, manusia, neraka atau surga sudah ditentukan oleh Allah, termasuk kita-kita, perintah Nabi, i'malu, kalian tetaplah beramal. Sekaligus di sini Rasul kasih tahu kita mengerjakan amal soleh tujuannya itu untuk apa? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian oleh Allah akan diberikan kemudahan sesuai dengan takdirnya. Masing-masing kalian diberi kemudahan sesuai dengan takdirnya. Berkaitan dengan rezeki seseorang yang dia nggak pernah putus asa, kerja terus, bisnis terus, ini gagal dia cari lagi yang lain. Boleh jadi kita baca takdir rezekinya dia akan jadi orang sukses. Sebaliknya malas banget kerja sebentar berhenti, pengennya tidur mulu, kita baca boleh jadi takdirnya ini rezekinya akan seret. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing kalian akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Kita yang dientengkan, dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, dan itu kita lakukan sampai kita mati, berani dipastikan kita akan jadi penghuni surga. Jadi amal kita, aktivitas kita, perbuatan kita, fungsi pertama untuk membaca takdir kita. Mereka yang entengnya enteng maksiat, diajak maksiat nggak mikir-mikir, langsung berangkat. Umur udah tua, sampai mati seperti itu, neraka ini. Jadi nggak ada satupun kita yang takdirnya diberitahukan oleh Allah. Nah, amaliyah kita, amal perbuatan kita manusia selama hidup itu untuk membaca takdir kita. Jadi kita yang pengen surga, entenglah mengerjakan ketaatan. Mereka yang nggak mengerjakan apapun, taat enggak, maksiat enggak, itu enggak kita baca, enggak bisa kita baca takdirnya ini kemana, ini Allah yang tahu. Di hadis Abu Dawud sahih, untuk yang seperti itu, atau yang sholat kadang ninggalin, kadang sholat, di hadis itu kata Rasul, untuk yang meninggalkan sholat, jika Allah mau dia akan diazab, jika Allah mau dia akan diampuni. Tapi untuk kita dan saudara kita yang istiqomah melaksanakan ibadah sampai mati, yakin surga. Tentu dengan catatan lain, dengan syarat lain, ibadah yang kita kerjakan mengikuti contoh Rasul, enggak asal-asalan. Syarat rukunnya terpenuhi. Syarat yang keduanya,
Kita kerjakan semua itu tidak riya, ikhlas karena Allah. Kita kerjakan cuma karena Allah, cuma mengharapkan balasan dari Allah. Syarat yang ketiganya, kita lakukan amal soleh itu sampai kita mati. Itu jadi penentu. Seseorang walaupun soleh belum sampai mati, begitu usia berapa kok berubah haluan. Berubah haluan, tetap rajin ibadah, tapi tidak lagi ke masjid kita, ke masjid lain, ke masjid kelompok yang menyimpang, kelompok yang meyakini ada nabi lain sesudah Rasulullah Muhammad. Mati dalam kondisi keyakinan seperti itu, dia pun otomatis neraka. Siapapun yang tidak meyakini Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak sah keimanannya pada Allah. Itu enggak ada khilafiyah itu. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Jadi ketika sahabat menyimpulkan, kalau gitu wahai Rasul, ngapain kita repot-repot beramal soleh, kita percaya dengan takdir kita saja. Perintah Rasul langsung, i'malu, beramalah kalian, laksanakanlah ibadah, berikhtiarlah. Kita pengen sehat, jangan terima takdir, diem aja, nggak berusaha. Ingat hadis ini, berusaha untuk sehat. Pengen rezeki, berusaha untuk dapat rezeki. Pengen ilmu, berusaha untuk dapat ilmu. Nah, ketika kita seseorang mengimani takdir, sehebat apapun usahanya, dia akan mengembalikan hasilnya, Allah yang menentukan. Jangan sampai karena aku hebat maka aku jadi seperti ini. Ini syirik ini, tidak mengimani takdir. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Rasul lanjutkan, amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Orang yang oleh Allah ditakdirkan akan bahagia, akan jadi penduduk surga, akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Tiada lain amalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu ketaatan kepada Allah. Jadi ketika ada orang kita lihat dia istiqomah melaksanakan sholatnya, ini calon penghuni surga. Masih calon, karena masih hidup. Ketika selanjutnya dia mati sedang sujud, ini enggak calon lagi, pasti penghuni surga. Walaupun ini juga bisa jadi masih calon, karena kita enggak tahu pasti motivasi dia berangkat ke masjid apa. Insya Allah yang mati ketika sedang melaksanakan perintah Allah, itu tanda dia orang ikhlas. Orang yang sedekah tapi riya, pamer, mungkin dia tidak akan mati ketika sedang sedekah. Mereka yang ikhlas melaksanakan perintah Allah, boleh jadi Allah akan tunjukkan dia diwafatkan ketika sedang melaksanakan perintah Allah itu. Jamaah dan Allah ayyam ajmain. Wa amma man kana min ahli saqa fayuyassaru li'amali ahli saqawah. Adapun orang yang ditakdirkan oleh Allah akan celaka, akan jadi penduduk neraka, Allah mudahkan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan penghuni neraka, kemaksiatan, kedzaliman dan lain sebagainya. Pada saat itu ketika Rasul sampaikan hadis akidah ini tentang takdir, Rasul akhiri dengan membaca surat Al-Lail ayat 5 dan 10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hak Allah, wattaqa, dan dia berusaha bertakwa, mematuhi perintah-perintah Allah, wa saddaqa bil husna, dia meyakini semua janji Allah, dia meyakini kebenaran Al-Quran.
fasanuyassiruhu lil yusra, aku akan mudahkan dia untuk mencapai apa yang dia inginkan, kemudahan hidup surga. Demikian sebaliknya wa amman, dan selanjutnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 4949, Imam Muslim 6903, dan Imam At-Tirmidzi. Jadi kita beramal soleh itu untuk membaca takdir kita. Pertahankan amal soleh itu sampai kita mati. Jangan ada waktu kita yang terbuang tidak untuk melaksanakan perintah Allah. Bagian dari amal soleh. Tidur, sebelum tidur kita baca doa. Selama tidur kita sedang melaksanakan perintah Allah. Jadi jangan ada waktu kita yang terbuang tidak untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika tidak untuk melaksanakan perintah Allah, berarti melaksanakan perintah setan, hawa nafsu. Mereka yang masih seperti ini, kadang perintah Allah jalanin, kadang perintah setan jalanin. Ini nggak bisa dipastikan apakah takdirnya surga atau neraka. Yang seperti itu ketika mati kita doakan semoga dia husnul khotimah. Semoga Allah tetapkan untuknya surga. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Di hadis yang lain, sahabat bertanya kepada Rasul, kalau memang sudah ditakdirkan seperti itu, apa gunanya beramal? Redaksinya beda sedikit dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an. Qala, berkata sahabat Imran, qila, ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannati min ahlin nar, apakah siapa-siapa yang akan jadi penghuni surga, siapa yang jadi penghuni neraka itu bisa diketahui? Di antara sekian banyak orang, siapa-siapa yang jadi penghuni surga, siapa yang nanti jadi penghuni neraka, apakah bisa diketahui wahai Rasul? Jawaban Nabi, na'am, ya. Sama dengan yang tadi saya uraikan. Amal seseorang, perbuatan seseorang itu untuk mengetahui, untuk membaca takdirnya. Siapa penghuni surga, siapa yang akan jadi penghuni neraka, itu bisa diketahui. Qala, pertanyaan dilanjutkan. Kila fafima ya'malul amiluna. Kalau memang sudah diketahui, ditetapkan ini penuh surga, ini neraka, terus untuk apa seseorang mengerjakan satu amalan? Jawaban Nabi, kalimat berikutnya sama dengan hadis tadi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi ketika diri kita, keluarga kita, anak-anak kita istiqomah melaksanakan perintah Allah, insya Allah, asalkan itu berlanjut sampai mati, surga. Ketika saat ini masih maksiat, jangan putus asa, terus berikan nasihat. Kita nggak tahu takdir Allah terhadap dia yang saat ini masih maksiat. Apakah maksiatnya akan sampai mati atau nanti oleh Allah ditetapkan setiap umur sekian nanti dia berubah, dia insaf. Boleh jadi jalannya insaf setelah kita nasihati. Hakikatnya itu sudah qadarullah. Cuma jalannya, perantaranya, sababiyahnya boleh jadi nasihat dari seseorang. Dan Allah tidak abaikan siapapun yang menjadi sebab, menjadi wasilah seseorang sadar, Allah dia akan berikan pahala tambahan buat dia. Hadis yang ini riwayat Imam Al-Bukhari 7551, Imam Muslim 6907, Abu Daud, An-Nasai. Ini redaksi Imam Muslim. Masih berkaitan dengan takdir, dua sahabat utama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pernah mengajukan pertanyaan masih berkaitan dengan takdir.
Pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq, qultu, kata beliau, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, al-amalu ala ma furiga minhu aw ala amrin musta'nafin. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, itu untuk sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, ataukah untuk sesuatu yang baru? Begitu kita sholat, Allah tetapkan kita akan masuk surga. Jawaban Rasul, bal ala amrin qad furiga minhu. Apapun yang kamu lakukan itu untuk sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika kita mengerjakan amal soleh sampai mati, sejak dulu Allah sudah tetapkan untuk kita surga. Jadi kita mengerjakan apapun itu hakikatnya untuk sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Qala, kata Abu Bakar, qultu, aku nanya lagi, fa fimal amalu ya Rasulullah. Kalau memang sudah ditetapin, kerja enggak kerja Allah sudah tetapkan, buat apa kita kerja? Buat apa kita beramal? Jawaban Nabi sama dengan hadis tadi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalau Umar bin Khattab nanyanya berkaitan dengan ayat di surah Hud ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika datang hari kiamat, tidak seorang pun yang bisa bicara kecuali dengan izin Allah. Manusia terbagi dua, ada yang syaqiyun, yang celaka masuk neraka, ada yang sa'idun, yang bahagia masuk surga. Terus Umar bin Khattab nanya kepada Rasul, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tanya Rasul, ya Nabi Allah, fa'ala ma na'malu, untuk apa kita beramal? Kita sholat, kita ini itu tujuannya untuk apa? Ala syai'in qad furiga minhu aw ala syai'in lam yufraq minhu. Apakah untuk sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah atau untuk sesuatu yang baru? Inti pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq. Jawaban Nabi pun sama, cuma redaksinya beda sedikit. Untuk pertanyaan Umar, jawaban Nabi, bal ala syai'in qad furiga minhu. Untuk Abu Bakar As-Siddiq, bal ala amrin qad furiga minhu. Kamu melakukan apapun itu untuk sesuatu yang sudah ditetapkan. Ketika kita istiqomah beramal soleh sampai mati, berarti sejak dulu Allah sudah tetapkan untuk kita surga. Amin, insyaallah. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Lantas kapan sih ketetapan-ketetapan itu Allah tetapkan buat kita? Yang pasti sebelum kita terlahir ke alam dunia. Sebelum kita terlahir ke alam dunia, itu sudah ditetapkan rizki kita sepanjang hayat berapa totalnya. Ajal kita hidup sampai berapa tahun. Amal ibadah kita selama kita hidup, apakah amal kita amal soleh atau amal maksiat, sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk selanjutnya, puncaknya di hari kiamat, apakah kita akan bahagia surga atau celaka neraka. Ditetapkan. Ada dua redaksi hadis. Redaksi Imam Bukhari, sebelum roh kita ditiupkan ke tubuh sudah ditetapkan. Redaksi Imam Muslim, sesudah roh ditiupkan tapi sebelum lahir ke dunia. Dua redaksi itu beda, namun intinya persamaannya sama-sama sebelum lahir ke dunia sudah ditetapkan. Karena sudah ditetapkan, di lanjutan hadis itu, hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul lanjutkan, fa inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dira'un. Di antara kalian manusia akan ada yang dia mengerjakan amalan-amalan penghuni surga tapi enggak sampai mati.
Ketika dia masih semangat mengerjakan amalan penghuni surga, sampai orang menyebut ini orang dekat banget sama surga nih, dekat banget sama surga. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata catatan Allah sejak awal dia bukan penghuni surga, dia neraka. Apa yang akan terjadi? Fayamalu bi amali ahlin nar, pasti dia akan murtad. Atau paling enggak pasti dia akan berubah. Yang semula rajin ke masjid, selanjutnya rajin ke tempat maksiat. Mati saat itu otomatis. Jadi kuncinya amal soleh akan menentukan kita menjadi tanda kita menjadi penghuni surga bila kita lakukan sampai kita mati. Demikian sebaliknya, Rasul kasih tahu ada orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan maksiat sampai dikatakan neraka deket banget ini orang. Tapi rupanya qadarullah, sebelum dia lahir dia jadi penghuni surga, yakin dia nanti akan insaf. Akan insaf, berubah jadi orang yang taat, yang akhlaknya indah. Terus begitu makin tua makin indah, makin taat, mati otomatis surga tempatnya. Karena itu amal soleh kerjakan untuk membaca takdir kita dengan syarat 3. Amal soleh itu kita laksanakan sesuai aturan yang diajarkan Rasul. Syarat rukunnya jangan ditinggalkan. Yang kedua, kerjakan ikhlas karena Allah, jangan riya. Dan yang ketiga, istiqomahkan sampai mati. Yakin insya Allah kita akan jadi penghuni surga. Bagaimanapun kita mengimani takdir Allah, yakin mantap dengan takdir Allah, tetap kita wajib berikhtiar, wajib berusaha. Ayat Quran, ayatnya Ar-Ra'd ayat 11, hadis Nabi yang tadi juga Rasul perintahkan kita untuk beramal soleh. Jadi ikhtiar, wajib, mengimani takdir pun wajib. Insya Allah dengan itu Allah berikan kita pemahaman, sehebat apapun ikhtiar kita, kita tetap meyakini Allah yang menentukan hasilnya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kita hingga kita mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.